أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته الكرام خصوصا إلى روحي مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيدنا عبد العزيز المليبري رضوان الله عليه وسلم شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Far'un utawi iki iku siji cabang masalah lau adkhalal mutawaddi'u yadahu biqasdil ghusli anil hadathi aula biqasdin ba'da niyatil junubi au taslifi wajhil muhdisi au ba'dal ghuslatil ula in qasodal iqtisara alaiha bila niyati ightirafin wala qasdi akhdhil ma'i li gharadin akhara sara musta'malan. Bin nisbati li ghairi yadihi falahu an yaghsila bima fiha baqiya sa'idiha. Lau adkhalal mutawaddi'u lamun manjingaken sapa wong kang wudu yadahu ing tangane al mutawaddi biqasdil ghusli anil hadathi kelawan neja ngewesu saking hadas aula biqasdin ba'da niyatil junubi atawa ora kelawan neja ngewesu ngan ing dalem sawise niate wong kang junub au taslisi wajhil muhdisi atawa ing dalem sawise ming telonine raine wong kang hadas atawa ing dalem sawise ming telonine raine wong kang hadas au ba'dal ghuslatil ula atawa ing dalem sawise pengwesu kang awal in qasodal iktisara alaiha lamun neja iya si wong ing ngeringkes alaiha ing atase ghuslatil ula lamun neja iya si wong ing ringkes ing atase al ghuslatil ula bila niyati ightirafin kelawan ora ana niat nyibuk wala qasdi akhdhil ma'i li gharadin akhara lan ora neja ngalap banyu lan ora neja ngalape banyu kaduwe pengalapan kang weweneh
kadue tujuan kang weweneh. Soro mustakmalan, jawab lau mangka dadi iya banyu titik, mangka dadi iya banyu sing dicelubakan tanganku iku mustakmal gah bin nisbati li ghairi yadihi kelawan nisbah kadue seliyane tangane si uwong. Falahu mangka iku tetep kadue si uwong an yaghsila utawi arep yenta ngewesu iya si uwong bima fiha baqiya sa'idiha kelawan barang kang tetep ing dalem yadihi baqiya sa'idiha ing sekarene hastane yadihi ing sekarene hastane yadihi. Baik, kita bahas mufrodatnya, tarkiban susunan i'rabnya. Far'un ini statusnya jadi khobar mubtada mahdzuf. Utawi iki iku far'un. Utawi ikinya mana? Mubtadanya dibuang. Maka jadi khobar mubtada mahdzuf, khobarnya statusnya i'rab rafa. Alamat rafanya dhammah dzahir. Lau ini syartiyah ya. Adkhala fi'il madi. Statusnya mabni fathah adkhala. Sulasi mazid warna pertama bab pertama. Wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Adkhala yudkhilu idkhalan. Al-mutawaddi'u jadi fa'ilnya adkhala. Fa'il kudu rafa. Alamat rafanya dhamma dzahir, tidak ditanwin karena ada alif lam. Yada ing jadi maf'ul. Maf'ul kudu nasab, alamat nasabnya fathah dzahir. Yada kenapa nggak ditanwin? Karena mudhof. Setiap mudhof tidak boleh ditanwin. Yada mudhof, hu kalimah isim dhamir bariz muttasil mabni dhamma mahal jar mudhofun ilaih. Bi qasdil ghasli, bi ba huruf jar warna amil pertama, ngamalnya tajurrul isma faqat, mengejarkan kalimah isim. Qasdi dijarkan sama ba karena qasdi kalimah isim, alamat jarnya kasroh dhahir. Kenapa qasdi tidak ditanwin? Karena mudhof. Qasdi mudhof, al-ghasli mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kudu jar, alamat jarnya kasroh dhahir. Sejumlah jar majrur, kenapa dijumlah? Karena jar majrur itu adalah syibhul jumlah. Maka ta'alluqnya kemana? Ke adkhala, manjingaken kelawan neja ngewesu. An huruf jar al-hadasi majrur, dijarkan sama an. An ini huruf jar sama dengan ba, dijarkan sama an, alamat jarnya kasroh dhahir al-hadasi
Sejumlah jar majrur ta'alluqnya kemana? Sekarang mah beda. Ta'alluqnya ke qasdi. Nejang ngewesuh saking hadas. Itu. Nejang ngewesuhnya saking hadas. Atau ke ghusl ya. Ngewesuh saking hadas. Ya nggak apa-apa. Ya, cukup untuk itu, untuk i'rabnya sama ke depannya ya. Biar mengulas kalian, biar lebih paham lagi seputar i'rab ya. Nah, ini pembahasan masih seputar air mustakmal. Air mustakmal itu statusnya, air bisa mustakmal ada 4 sebab. Pertama, air bisa menjadi mustakmal karena air itu digunakan untuk fardu toharoh. Untuk fardu toharoh. Maka mafhum mukhalafahnya apabila digunakan untuk sunnah toharoh, berarti air tersebut tidak menjadi mustakmal. Contoh, air bekas mandi Jumat. Mandi Jumat bagi laki-laki disunahkan yang hendak mau sholat Jumat. Hukum mandi Jumat itu adalah sunnah. Maka air bekas mandi Jumat itu dengan catatan airnya tidak berubah ya, bersih, tidak terkena najis ya, pokoknya mutlak mandi doang. Airnya ditadongin pakai ember. Nah, air tersebut statusnya masih suci, mensucikan, tidak mustakmal. Dipakai buat wudhu boleh? Boleh. Gitu. Atau kalau dalam wudhu ada anggota sunnah, ada anggota fardu. Contoh tangan, basuh tangan nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basuh tangan ini telapak tangan, hukumnya kan sunnah. Maka air bekas basuhan telapak tangan selama airnya tidak berubah ya, itu airnya tetap masih suci, mensucikan. Nah, baru ketika muka nih rai. Nawaitul wudu, aku niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu qadha. Tadongin misalnya. Nah, air ini baru statusnya mustakmal. Karena muka ini adalah fardu toharoh. Di air mustakmal. Nah, tadongin lagi. Buat yang kedua, taslis. Taslis ini hukumnya sunnah. Nah, airnya tadongin lagi. Maka statusnya apa nih? Air suci, mensucikan. Kenapa? Karena basuhan yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Berarti dipakai buat tangan boleh nih. Bekas basuhan kedua boleh pakai buat tangan. Seret, tadongin. Airnya air apa? Mustakmal. Karena basuhan pertama tangan, hukumnya fardu dan seterusnya. Berikutnya, sebab atau syarat air itu menjadi mustakmal ya, yaitu airnya sedikit. Kalau airnya banyak nggak ada mustakmal. Kamu wudhu di kolamnya gede ya, nyampe 2 kulah lebih. Selama air itu udah masuk ke situ, ya udah tidak ada istilah mustakmal. Di kali, di kobak, ya itu tidak ada istilah mustakmal karena airnya banyak. Yang menjadi mustakmal itu airnya sedikit. Tadi ditadongin jumlah airnya cuma segayung. Nah, ini baru nih mustakmal nih karena segayung doang. Tapi kalau airnya udah nyemplung ke kolam gede lagi, diciduk lagi, ya tetap udah jadi suci, mensucikan lagi. Itu kecuali kamu wudhu di kolam. Pas air itu belum nyampe ke kolam, ditadongin langsung set. Nah, berarti mustakmal selama belum dicemplungin. Kalau udah dicemplungin, ya udah nggak ada istilah mustakmal. Makanya kemarin kan sudah dibahas. Air mustakmal nih, air bekas wudhu dikumpulin, dijadikan satu lagi air bekas mustakmal nih, bekas wudhu, taruh di ember. Air bekas wudhu para santri ini dikumpulin di ember, dimasukin ke kolam besar. Nyampe 2 kulah, airnya nggak berubah. Air tersebut menjadi suci, mensucikan lagi. Ya, air bekas wudhu itu semuanya itu kalau udah banyak lagi tidak ada istilah mustakmal. Gitu. Yang ketiga yang dibahas ini kaitannya ada 2 nih poinnya. Sudah terlepas dari anggota basuhan, dari anggota fardu toharoh. Kalau belum terlepas nggak ada istilah mustakmal. Ya, contoh, kamu wudhu di tangan nih, seret. Ya, ini kan udah kena nih, harusnya mustakmal kan? Nggak ada istilah mustakmal belum nih, karena masih satu anggota, terus mau
balikin lagi ke sini, dibalikin lagi. Nah, kalau dari sini dituangin ke sini baru nih, karena sudah lepas. Mustakmal beda anggota. Gitu. Itu secara zohir ya. Atau terlepas secara hukum. Air bekas wudhu nyampe bahu yang kemarin sudah dibahas. Sampai bahu udah ke sini. Sekalipun air itu sekilas kan belum terlepas nih, airnya udah ke bau. Dibalikin lagi buat wudhu lagi ke sini, udah mustakmal. Karena dianggap udah terlepas. Kecuali baru sampai lengan. Kalau sampai lengan dari sini, airnya di sini, balikin lagi. Enggak. Tapi kalau sudah sampai bahu, airnya dibalikin lagi ke sini, dianggap sudah lepas. Ibaratnya kayak kamu wudhu nih, dilepasin, serut. Nah, itu mustakmal. Airnya misalkan kamunya ngeluarin jurus, ya. Jurus malam Sabtu. Wudhu, seret. Nah, ini mustakmal, kan udah lepas, udah loncat. Tapi kalau biasa normal, ya, yang kemarin ghalib normalnya taqadzuf ya, mimma yaghlibu fihi taqadzuf, sesuatu yang normal dari sini telapak tangan loncat ke sini airnya. Seret nih. Wah, udah loncat, udah lepas, nggak apa-apa. Kayak orang mandi junub dari dagu ke dada. Seret. Aduh, udah lepas nih. Nggak apa-apa, masih normal dari dagu ke sini. Kecuali dari dagu ke paha, dari dagu ke kaki, ini udah nggak normal, udah terlalu jauh. Kamu wudhu dari dagu dituangin ke kaki. Nah, ini udah mustakmal, kan udah terlepas jauh. Tapi kalau dari dagu ke dada, enggak. Gitu. Yang terakhir, tidak ada niat ightiraf, tidak ada niat menjadikan tangan sebagai alat. Ya. Kalau menjadikan tangan sebagai alat, enggak ada istilah mustakmal. Bagaimana gambarannya? Nah, ini pembahasannya. Jadi, ada orang wudhu, ya. Sebenarnya banyak mantuk-mantuknya, udahlah. Buat kamu yang masih awal, ya secara umum aja. Ada dua gambaran lah, orang wudhu sama orang yang orang yang mandi, ya. Jadi orang wudhu setelah basuhan muka nih ya, wudhunya ada ember, ada air sedikit, Nah, airnya sedikit. Nggak ada buat alat untuk nyiduk, nggak ada gayung, nggak ada apa lagi kamu tuh biasanya kalau nggak ada gayung nyari apa? Aqua, nggak ada ini mah. Cuman adanya apa? Adanya air di ember ini, air suci mensucikan di ember ini, nggak ada alat. Gimana tuh wudunya? Nggak apa-apa, tangannya sebagai alat. Ya, yang penting tangannya jangan mutaghayyir, tangannya dihilangin dulu parfum segalanya, autan segala, ya itu dihilangin. Nah. Cemplungin nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustamal enggak? Enggak kan? Ya apalagi tangan makan enggak. Ya kan tangan makan sunnah kan? Enggak ada istilah menjadikan air ini sebagai ini. Terus berkumur, ya. Terus muka. Nah, itu wudu level hadas al-ghari fadlillahi taala. Nah, nih yang bahaya ini nih. Setelah muka, udah beres muka, apa selanjutnya setelah muka? Tangan nyemplung ke ember. Ini bahaya nih kalau nggak ada niat ightirab. Kalau nggak ada niat ightirab, ya, atau diniatin bahkan mau menghilangin hadas tangan, udah nih, diangkat terlepas. Air tersebut statusnya mustakmal. Udah nggak bisa dipakai buat tangan dan buat seterusnya, karena sudah mustakmal. Tapi kalau niat tangannya sebagai alat, karena nggak ada alat nih, tangannya diniatin sebagai alat, niat dalam hatinya. Ya, aku menjadikan tangan ini sebagai alat dalam hatinya. Nah, nggak apa-apa. Gitu. Nggak jadi mustakmal. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Atau orang junub. Nah, ini mandi pengantin. Ya. Dulu waktu zaman mondok namanya mandi pengantin. Mandi pengantin itu yaitu laki-laki kan biasanya pertama itu di rumah perempuan. Ya, akadnya di rumah perempuan, resepsinya di rumah perempuan malam pertama. Nah, kan kalau pagi-pagi rambutnya basah, habis keramas, kelihatan mertua kan izin. Woi, iki berhenti ki mantuk ki. Nah, kan. Aduh.
Nah, jadi disiasati, bagaimana disiasatinya? Disiasatinya jadi setelah selesai ya langsung ke kamar mandi. Malam-malam tuh. Kepala dulu nih. Diniatin kepala. Aku niat mandi janabat fardukan Allah Ta'ala. Keramas udah beres. Berarti sampai leher nih berarti udah statusnya udah suci, udah bersih. Udah enggak junub nih, sampai leher doang. Nah, subuh dilanjutin. Nggak apa-apa, dilanjutin, nggak perlu niat. Nggak apa-apa, nggak perlu niat dilanjutin. Karena apa? Tidak ada tawali. Mualat. Tidak diwajibkan mualat. Ya. Jadi nggak apa-apa, kepala dulu nggak apa-apa, dilanjutin pagi. Terus niat lagi nggak perlu niat. Nah, pas pagi-pagi mau lanjutin kan, lanjutin badan ini kan belum, masih junub. Mau sholat subuh kan masih junub kan. Nah, pagi-pagi dilanjutin. Keluar kamar mandi tetap kepala masih kering. Nah, kiranya masih belum, padahal mah udah semalam. Nah, gitu. Nah, ini kasusnya lau adkhala ini si junub ini yang kepalanya udah beres, udah ada niat junub. Tangannya dimasukin kemana? Ke ember. Diangkat mustakmal. Tangannya sudah bersih segini berarti. Tangannya udah bersih. Yang itu mustakmal. Gitu. Nah, ya selama belum terpisah. Kalau belum terpisah, ya udah dilanjutin aja ke tangannya. Aduh, saya junub ini. Ya udah. Diangkat segini udah bersih, sisanya ya belum. Yang itu mustakmal. Begitu. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.